Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my beloved students. How are you today? Hopefully you are all in good condition and you are in a happy family. Welcome back to our English class. Today I would like to teach you about obligation, prohibition, and recommendation. After you learn this lesson, you are able to identify obligation, prohibition, and recommendation. Do you know what is obligation? Obligation is something we must do. Jadi, obligation adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Bicara mengenai kewajiban, pasti kaitannya nanti dengan suatu peraturan. Jadi, suatu obligation atau obligasi itu harus dikerjakan. Bila tidak dikerjakan, ada suatu resiko. Pay attention to the following sentences. You must do the final test adalah obligasi, kewajiban. Bila kamu tidak melaksanakan kewajiban mengerjakan tes akhir, kamu bisa tidak naik kelas. You must pay the electricity bill every month. Ya, ini adalah suatu obligasi. Apa jadinya jika kamu tidak membayar electricity bill, tagihan listrik setiap bulan? Masalahnya, aliran listrik yang mengalir ke rumah kamu pasti akan diputus. Passengers must come 30 minutes earlier before the flight schedule. Ya, ini pun suatu obligasi. Jadi 30 menit harus lebih awal dari jadwal penerbangan itu untuk persiapan dari mencetak tiket, kemudian mendaftarkan bagasi, kemudian mencetak tiket, melewati boarding pass dan sebagainya. Itu mesti persiapan waktu biar tidak ketinggalan. Students must obey the school regulation. Jadi ini pun suatu obligasi. Setiap siswa, semua siswa harus mentaati peraturan sekolah. Jika melanggar, dia akan kena masalah. Apakah ada teguran, lisan, tertulis, sampai mungkin ada yang kena skors dan sebagainya. Nah, berikut adalah bentuk kalimat obligasi yang lain. Perhatikan baik-baik ya. You have to study at home right now. Ini juga suatu obligasi. Kamu harus belajar di rumah sekarang. Kalau kamu melanggar atau kamu pergi ke sekolah untuk belajar, pasti kamu kena masalah. Apa masalahnya? Kamu mungkin akan ditangkap oleh Pol PP. Ya, berikutnya, you have to cross on the zebra cross. Kamu harus menyeberang itu di zebra cross. Kalau di jalan raya ya, itu juga suatu obligasi. Ya, next, we have to pay attention to the traffic. Kita itu punya kewajiban untuk taat pada lalu lintas. Kalau tidak taat atau melanggar atau tidak melaksanakan, kita akan kena masalah. Entah itu terjadi suatu traffic jam, atau cross accident, atau kena tangkap. Ya, berikutnya, she has to answer all the questions. Dia harus menjawab semua questions. Kalau belum selesai menjawab semua, tidak boleh pulang. Contohnya begini, saya biasanya menyuruh kalian mengerjakan soal di Google Formulir ya. Kalau ada belum dijawab semua, maka kamu tidak bisa submit. Ya, itu juga termasuk suatu kewajiban menjawab semua pertanyaan. Ya, next, he has to finish all his jobs before he back home. Dia harus mengerjakan
semua pekerjaannya dulu, menyelesaikan sebelum dia pulang. Ya, itulah obligation. Now we are going to the next about prohibition. Do you know what is prohibition? Prohibition is act stopping something being done or used, especially by law. Jadi prohibition ini suatu larangan untuk melakukan sesuatu atau larangan menggunakan sesuatu. Itu menurut kamus. Perhatikan contoh kalimat berikut. Don't leave the class dirty. Ini juga suatu larangan. Larangan untuk tidak meninggalkan kelas dalam keadaan kotor. Don't shout. Jangan teriak. Biasanya kalian menemukan ini di perpustakaan, di perkantoran, di rumah sakit. Ya, don't pick the flowers. Jangan petik bunga-bunga itu. Mungkin karena itu dipiara sama seseorang atau pihak pengelola taman. Jadi tidak boleh diambil. Don't read loudly. Jangan membaca keras-keras. Ya, that's right. Don't be noisy. Ini pun juga jangan membuat berisik. And the last, no enter. No enter. Ini juga suatu larangan. Baik, jadi prohibition itu suatu larangan tadi ya. Di sini diawali dengan kata don't atau no. And the last, yang terakhir adalah recommendation. Apa itu recommendation? Yaitu suatu advice or suggestion. Dalam bahasa Indonesia ini anjuran. Recommendation ini suatu saran atau anjuran dari seseorang yang berdasarkan dari pengalaman pribadi. Pay attention to the following sentences. You should get up early and have more exercise. Jadi di sini disarankan kamu itu sebaiknya bangun pagi dan berolahraga. Berdasarkan pengalaman yang ngasih saran nih, mungkin bangun pagi dan berolahraga itu menjadikan badan sehat. Ya. You should try the new Padang restaurant. Kamu silakan coba masakan Padang yang restoran baru itu. Itu saran. Jadi dia sudah punya pengalaman sebelumnya, makanan di situ enak. Ya, the last, keep away from the animals. They are wild. Jaga jarak dengan binatang itu karena mereka itu buas. Dan silakan sentuh subscribe bagi yang tombol subscribe-nya masih berwarna merah. Tugas hari ini akan disampaikan di grup kalian masing-masing. Bila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah video ini, atau kalian bisa langsung chat di grup masing-masing kelas. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.